Gua lupa. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, kali ini Kang Irfan akan mencoba menceritakan sebuah kisah nyata mengenai pocong mumun yang sangat viral di TikTok, yang dimana kisah ini berdasarkan cerita dari Kang Maman di sebuah channel YouTube-nya bernama Tatar Pakuan Alam. Izin ya Kang. Nah, dalam kisah ini Kang Irfan akan mencoba menceritakan secara singkat dan mudah-mudahan kalian nonton sampai habis biar dapat memahami alur ceritanya. Cerita diawali dari sebuah kampung bernama Babakan. Di sana suasana sangat asri dan penduduk sangatlah ramah. Suasana kemasyarakatan sangatlah terasa. Nah, di kampung itu tinggallah sepasang suami istri yang mempunyai anak hanya satu. Dan Masya Allah, kecantikan anak ini sangatlah diakui semua warga. Ya, bisa disebut ia sebagai kembangnya desa Babakan. Mumun, begitulah panggilannya. Tua muda jompo ketika bertatapan dengan Mumun pasti akan terpesona oleh kecantikannya. Bahkan tidak jarang orang tuanya kewalahan menerima pinangan dari beberapa pemuda yang jatuh hati terhadap dirinya. Tapi ya, dari sekian orang yang datang tidak ada satupun yang membuat Mumun tertarik untuk melanjutkan pinangan. Kedua orang tua Mumun mempunyai usaha berupa bengkel yang di sana usaha tersebut sangatlah sukses luar biasa, bahkan dapat mengangkat para keluarga dekat untuk bekerja sama. Di sana Mumun juga mempunyai paman bernama Basor yang diceritakan bahwa beliau sangatlah menyayangi Mumun seperti anaknya sendiri. Sebab mereka menyayangi karena Basor dan istrinya memang tidak dikaruniai seorang anak. Mohon maaf ya, karena istrinya yang dikatakan mandul. Tapi meski begitu, Basor dan istrinya sangatlah menyayangi Mumun seperti anak sendiri. Hingga di suatu saat sang kakaknya datang ke rumah. "Sor," kata beliau, "usaha yang kita jalani ini tidak terlepas dari bantuan Pak Broto." Nah, Pak Broto sendiri adalah konglomerat di kota tempat ayahnya Mumun dulu bekerja. Dan karena ia bertemu kembali dengan majikannya, beliau pun pengen suami istri ini kembali bekerja seperti dulu. Ya, karena orang tua Mumun sangatlah berhutang budi kepada Bapak Broto, otomatis tawaran tersebut sangat sulit untuk ditolak. Dan maksud mereka datang ke rumah Basor tidak lebih hanya meminta Basor menjaga anaknya satu-satunya yang ia cintai bernama Mumun. Otomatis Basor yang mendengar permintaan kakaknya sangat terkejut. Meski ia sangat menyayangi Mumun seperti anak sendiri, beliau pun mengembalikan pertanyaan kembali. "Emang Akang percaya pada Basor kalau Mumun dititipkan?" Kakaknya pun menghela napas. "Iya," katanya, "sekalian kelola bengkel kita dan apa yang menjadi kebutuhan Mumun tolong dikabulkan dari uang bengkel itu sendiri," ucap orang tua Mumun. Ya, intinya pada kedatangan hari itu mereka berpesan untuk menjaga Mumun seperti anak mereka sendiri ketika orang tuanya berada di luar kota. Setelah itu, esok harinya orang tua Mumun pun beserta anaknya datang ke rumah Basor untuk menitipkan Mumun sekaligus izin pamit untuk berangkat. Otomatis Basor dengan senang hati menerima Mumun bersatu dengan keluarganya dan ia mengantarkan keberangkatan para kakaknya untuk pergi ke kota tempat kekediaman yang baru. Lalu di kehidupan yang baru, Basor sangat menyayangi Mumun seperti putrinya. Bahkan mereka sangat selektif dan ketat memfilter orang-orang yang mendekati Mumun. Ya, maklum saja ya kan, kembang desa selalu menjadi incaran para anak muda pada saat itu. Dan bahkan ada seorang anak muda bernama Hendy. Hendy sendiri adalah anaknya kepala desa yang pada saat itu sangat tergila-gila dengan Mumun untuk mempersuntingnya. Namun niatan tersebut tidaklah berjalan mulus karena orang tua Mumun tidak pernah setuju dengan Hendy ini dikarenakan akhlak sifat dan adabnya tidak layak untuk dijadikan suami. Ya, meski Mumun sebenarnya juga menaruh hati terhadapnya.
Tapi karena Mumun orang yang patuh terhadap orang tua serta tidak enakan dengan pamannya yang katanya disegani di kampung itu, otomatis rasa itu tidak pernah tersampaikan. Mengingat orang yang disegani ternyata Mamang Basor adalah seorang jawara dulunya, bahkan sangat ditakuti pada masa itu. Dan setelahnya Bibi Mumun menyuruh ia untuk membeli perlengkapan dapur ke salah satu warung yang lumayan jauh dari rumah mereka. Dan karena ia juga penurut, Mumun pun mulai melangkahkan kakinya hingga pas sampai di jalan besar samar-samar. Dari jauh ia melihat Hendy dengan membawa kendaraan. Tit tit tit, suara klakson berbunyi. "Mun, mau kemana?" ucap Hendy. "Ini mau ke warung beli bahan dapur." Hendy pun kembali melancarkan tawaran. "Ikut aja Mun, kan warungnya lumayan jauh." Dan karena memang Mumun sudah letih berjalan, ia pun akhirnya ikut bersama Hendy. Dalam perjalanan di sana mereka saling ngobrol dan Hendy bertanya kepada Mumun, "Kenapa sih Mun lamaran saya selalu ditolak?" Lalu Mumun pun menjawab bahwa semua itu bukanlah kehendaknya melainkan orang tuanya. Otomatis sebagai anak Mumun pun menurut saja, takutnya durhaka sama orang tua. Mendengar hal itu Hendy sedikit menaikkan intonasi bicaranya, "Seharusnya kamu perjuangkanlah Mun, Akang ini kan sayang sama kamu." Nah gitu. Mumun pun menghela napas, ya kan. "Loh Kang, kok nyalahin orang tua Mumun?" Dan mereka saling bertengkar di atas motor hingga menjadi tontonan warga. Dan karena Mumun sangat benci dengan kata-kata Hendy, ia pun berjalan meninggalkan pemuda ini. Singkat waktu, Mumun pun sudah sampai di rumah bibinya, yang di sana ia menceritakan kepada bibinya mengenai apa yang telah ia alami. Bahkan ia mengatakan Hendy itu ternyata orang yang sangat aneh, kata-katanya kasar dan tidak mengenakan. Namun di tengah pembicaraan mereka berdua, di sana ternyata Mang Basor mendengar pembicaraan tersebut. "Mun, emang benar kamu diganggu?" ucap Basor di balik pintu. Dan karena Mumun takut dengan mamangnya, ia pun menjawab iya. Yang pada saat itu Basor mengatakan, "Awas anak itu." Ya seperti yang kita tahu, kalau Mang Basor sudah marah, anak siapapun ia samperin. Dan tanpa berlama-lama Mang Basor pun sampai di sebuah saung tempat nongkrong para anak muda untuk minum minuman dan berjudi. Lalu Basor turun dari kendaraan dan mengatakan, "Mana si Hendy?" Ya sebenarnya Hendy ada di sana sebelumnya, tapi karena ia tahu Basor akan nyamperin, ia pun bersembunyi di belakang saung sebelum Basor dekat dengan tempat tersebut. Sekali Basor bertanya, tidak ada jawaban dari sahabat-sahabatnya, dan bahkan mereka sangat ketakutan disertai dengan gemetar. Lalu ketika pertanyaan kedua, akhirnya mereka jujur bahwa Hendy ada di belakang. "Woi Hendy, sini kau." Dan Hendy perlahan menghampiri Basor yang pada saat itu ketika ia melihat mata sang Basor sangat marah disertai raut seperti ingin berkelahi. Lalu Basor menarik baju dari tubuh Hendy, dan ketika Hendy diangkat, "Sekali lagi kamu ganggu Mumun, saya tidak akan segan-segan kasih pelajaran," ucap Basor. Hendy yang mendengar hal itu langsung meminta maaf, dan Kang Basor pun kembali pulang ke rumahnya. Tapi dari sini, karena Hendy malu telah dipermalukan di depan anak buahnya, ia pun memiliki dendam dan akan membalaskan perbuatan yang baru saja terjadi. Singkat waktu, di suatu hari Basor pun mendapatkan undangan dari kerabat dekat di kampung yang lumayan jauh dari rumahnya. Tapi di sisi lain malahan Mumun tidak mau ikut bersama Basor serta istrinya karena tempat tersebut lumayan jauh. Basor pun mencoba bertanya kembali kepada Mumun serta membujuk Mumun agar ikut dengan istrinya. Tapi di sana Mumun meyakinkan pamannya untuk berdiam saja di rumahnya. Dengan berat hati Basor pun pergi bersama istrinya menghadiri hajatan tersebut yang meninggalkan Mumun untuk beberapa hari ke depan. Ya karena tempat itu lumayan jauh, mereka pun harus dipaksa untuk bermalam demi keselamatan mereka sendiri. Pamannya pun udah pergi. Nah di sana karena Mumun sendiri dan tidak ada hiburan, ia pun melihat tayangan TV komedi hingga Mumun sampai tertidur lelap. Masih di ruang tamu tepat tengah malam, di luar rumah Kang Basor ada sosok menggunakan pakaian serba hitam, muka tertutup layaknya seekor pencuri. Ia pun mengendap-ngendap di halaman Kang Basor.
dan seperti ingin melakukan sesuatu di rumahnya Kang Basor. Sosok itu dengan bermodalkan sebuah linggis, ia perlahan-lahan membuka pintu jendela kamarnya Mumun. Yang nampaknya orang ini seperti sudah mengetahui sisi serta struktur rumahnya tersebut. Lalu setelah pintu itu berhasil ia buka, seluruh ruangan pun sangat gelap seperti tidak ada penghuninya. Ya, seperti yang kita tahu, karena Mumun tertidur di ruang tamu dan ia lupa menyalakan lampunya, otomatis tempat tersebut seperti layaknya rumah hantu. Di sana samar-samar Mumun terbangun karena suara berisik yang didengarnya dari ruangan kamarnya, dan ia langsung bergegas untuk menyalakan lampu di ruangan tamu. Perlahan ia berjalan mendekati saklar lampu di rumahnya, dan setelah menyala ia pun berpaling akan menuju kamarnya. Tapi di sana sosok hitam yang mirip pencuri tepat berada di hadapan Mumun, yang tanpa basa-basi Mumun dibekap di area mulut dengan sebuah kain yang sudah dilumuri oleh obat bius. Saat itu Mumun berusaha melepaskan diri. Ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga berharap bisa terlepas, tapi apalah daya, sosok pencuri laki-laki ini sangatlah kuat hingga Mumun pun terkulai lemas dan dibawa ke salah satu kamar Mang Basor yang ada di paling ujung di belakang rumah. Setelah terkulai tak berdaya, malam itu Mumun diperkosa secara beringas oleh sosok tak dikenal tersebut. Entah berapa kali Mumun dinodai, dan lebih parahnya lagi, setelah puas menodai kehormatan wanita malang ini, sosok lelaki tersebut tanpa belas kasih langsung mencekik leher Mumun hingga menyebabkan ia meninggal dunia tepat dini hari menjelang subuh hari. Dan lelaki sakit ini tanpa rasa bersalah langsung meninggalkan tempat Mang Basor dengan keadaan Mumun yang sudah tak bernyawa. Singkat waktu, pagi-pagi tepat jam 7, Kang Basor beserta istrinya sudah sampai di teras rumah. Waduh, kata sang istri, tumben Mumun belum bangun. Coba dong mah, panggil di pintu belakang. Ucap Basor. Istrinya pun berkali-kali panggil Mumun, Mun, Mun, tapi tidak ada sama sekali suara yang menyahut dari dalam rumah. Karena Basor juga penasaran, beliau pun mencoba gedar-gedor dan memanggil Mumun, tapi hasilnya juga nihil. Lalu Basor pun tidak sengaja melihat pintu kamar Mumun yang terbuka, yang di sana beliau sangat terkejut dengan pintu yang rusak, mirip bekas songkelan sebuah benda besi. Yang karena Basor sudah sangat khawatir terjadi apa-apa terhadap keponakan yang ia sayangi, tanpa pikir panjang Basor masuk dengan cara meloncati kamar. Di sana Basor cek segala kamar tidak ada, dan terakhir ketika beliau pergi ke kamar belakang, ternyata Mumun berbaring yang ditutupi kain selimut. Awalnya Basor cuma mengira Mumun kelelahan dan tidak tega untuk membangunkan, dan setelah ia buka pintu rumah yang di muka, beliau pun mengatakan kepada sang istri, Ada mah lagi tidur di kamar kita. Aduh Mun, udah siang gini masih tidur. Dan istrinya yang merasa tidak baik wanita bangun kesiangan, bibinya pun membangunkan Mumun dengan cara membuka selimut. Tapi Astagfirullahaladzim, Pah, ucap istrinya berteriak serta sangat terkejut. Ada apa mah? coba kamu sini, Pak. Seketika Basor berlari kecil menuju kamar dan melihat keponakannya yang seperti terbujur kaku dan muka sangat pucat keputih-putihan. Mun, bangun Mun, Mun, bangun Mun. Begitulah Basor mencoba membangunkan, tapi ketika beliau melihat ke arah lehernya serta keadaan spray banyak berupa bercak-bercak darah, mereka dapat menyimpulkan bahwa Mumun sepertinya dibunuh serta diperkaos oleh orang lain. Mendengar teriakan serta isak tangis istri Basor, para warga dan tetangga pun berdatangan, termasuk Pak RT yang pada saat itu bertemu dengan Basor yang menangis menundukkan kepala. Sor, ada apa? Beliau pun menunjuk ke arah kamarnya. Seketika Pak RT langsung memasuki ruangan tersebut dan mengetahui apa yang terjadi. Langsunglah di sana Pak RT mengabarkan duka ini ke seluruh warganya dan mereka mempersiapkan segala yang menjadi kebutuhan mayit. Di sana juga tidak lupa Basor mengabarkan kepada orang tua Mumun bahwa anaknya telah meninggal dan pihak dari keluarga meminta jangan dulu dikebumikan sebelum mereka datang di lokasi. Singkat waktu, jenazah Mumun pun dimandikan oleh beberapa orang terpercaya termasuk bibinya yang di sana istri Basor mengatakan kepada ibu-ibu yang memandikan,
Jikalau kalian menemukan kejanggalan atau bercak darah di area bawah pinggang, saya harap ibu-ibu dapat merahasiakan demi menjaga aib korban, ucap istri Basor disertai anggukan para ibu-ibu. Besok pagi harinya, akhirnya orang tua Mumun datang dengan hati yang sangat sedih, kecewa, amarah, dan hampir saja ayah Mumun menghajar Basor yang tidak bisa dipercaya menjaga anak satu-satunya. Ya, Basor cuma diam karena beliau memang salah, namun karena warga juga berada di sana, ayah Mumun pun bisa ditenangkan dan mengikhlaskan kepergian sang putri tercinta. Sedangkan Basor yang sedari kemarin cuma termenung sedih, marah, bahkan dendam terhadap orang yang tegak membunuh keponakannya, ia pun berjanji segala cara pun akan beliau lakukan demi menemukan sang pelaku. Hingga di tempat istirahat terakhir Mumun, akibat termenung berlebihan, pas saat dikuburkan pun Basor malah tidak ingat melepas tali pocongnya. Dan ketika semua orang sudah pergi meninggalkan tempat itu, Basor masih saja merenung serta tak percaya bahwa keponakan yang dia anggap sebagai anak sendiri malah meninggalkannya dengan cara yang sangat tragis. Tetesan demi tetesan berguguran di tanah kuburan tersebut, lalu beliau teringat dengan gurunya yang bertempat tinggal di atas bukit yang dikatakan sangat sakral. Bahkan konon katanya guru Basor ini adalah guru kunci daerah perbukitan tersebut. Tanpa pikir panjang, Basor pun mempersiapkan segala yang menjadi kebutuhannya di perjalanan dan beliau harus menempuh jarak ke tempat itu kurang lebih 3 jam lamanya. Singkat waktu, tibalah Basor di bukit tersebut yang ketika ia hendak melangkahkan kembali untuk ke atas, sang guru kunci tiba-tiba menyapanya dari belakang. Ada apa, Sor, kesini? Ucap sang kakek yang sudah sangat rentak tapi masih bisa berjalan secara gagah. Lalu Basor pun menjelaskan tujuannya sembari minum kopi khas orang perdesaan pada umumnya. Kakek, dengarkan tentang keponakan saya. Loh, emang kenapa? Sahut kakek. Mumun sudah meninggal, Kek, dibunuh orang. Tapi dia bukan cuma dibunuh, namun juga diperkaos. Ucap Basor. Mendengar hal itu, sang kakek sangat terkejut sebab berita yang beredar Mumun cuma meninggal saja, dan yang tahu juga mungkin Basor dan istri serta tukang mandi jenazah. Basor pun kembali nyeletuk. Apakah kakek bisa terawang pembunuhnya? Dan kakek menghela napas. Sor, yang tahu itu cuma Mumunnya. Lah, Kek, kan Mumun udah gak ada. Tenang, kata kakek, nanti malam kita bertemu di kuburan Mumun tepat jam 12 malam. Di sana kau akan tahu caranya. Mendengar hal itu, dan memang Basor ini orang yang patuh terhadap gurunya, ia pun mengiyakan janji tersebut dan beranjak pulang sembari menunggu malam tiba. Singkat waktu malam tiba, Mang Basor pun meninggalkan istrinya yang sangat pulas di tengah malam. Remang-remang beliau berjalan menuju kuburannya si Mumun, dan ketika tiba di lokasi, ternyata malam ini sangatlah dingin hingga Basor sedikit agak menggigil. Dan di tengah penantian panjang, suara batuk pun terdengar lirih diikuti langkah kaki yang cukup berat dilakukan seorang kakek tua renta. Sor, sudah lama menunggu. Enggak, Kek, baru aja sampai. Oke, mari kita lakukan, ucap sang kakek. Basor pun hanya bisa menunggu apa yang dilakukan kakek itu, yang seperti dilihat beliau menyalakan beberapa menyan diikuti mantra yang keluar dari mulut komat kamitnya. Lalu ketika kegiatan tersebut berlangsung, angin pun tanpa undangan langsung dirasakan oleh Basor seperti angin yang cuma berkeliling di pusaran kuburan si Mumun. Bahkan saat itu juga kuburan Mumun bergetar sangat hebat, sampai-sampai akibat getaran itu sebuah pocong bangkit tepat di hadapan Basor. Basor saat itu terdiam serta terpana akan ia lihat. Kalau takut sih enggak, katanya, justru malah terkesima lantaran pocong itu mirip seperti Mumun yang dibangkitkan. Dan kakek yang berbicara langsung menyadarkan Basor dari keterpanaan. Beliau mengatakan, Mun, cari orang yang membunuhmu. Beri pelajaran pada orang tersebut. Dan Mumun langsung pergi seperti ada roller coaster di kakinya, dan pasti tidak meloncat hingga hilang di telan kabut serta kegelapan. Basor pun yang masih tidak percaya kembali bertanya, itu Mumun, Kek? Iya, ucap sang kakek.
Kita tunggu saja sampai 7 hari. Pelakunya pasti akan kamu ketahui. Dan mereka berdua pun beranjak pergi dari kuburan Mumun. Singkat waktu, Basor kini sudah sampai di rumahnya sekitaran jam 2 malam. Dan beliau langsung cuci seluruh pakaiannya untuk melanjutkan tidur. Tapi di luar Basor tidak mengetahui bahwa Mumun ternyata teror warga yang sedang berjaga malam hari. Lalu pagi pun tiba, Basor pun melanjutkan aktivitasnya untuk bekerja seperti biasa di bengkel. Namun beliau sekarang tidak pernah semangat, sering melamun yang menjalani kehidupan cukup berat tanpa adanya keponakan kesayangan. Saat itu datanglah seorang pemuda, kita sebut aja Ujang. "Kang, kami boleh masuk?" Sok atuh Jang, ada apa? Tumben-tumbenan kemari. Gini Kang, mohon maaf ya Kang. Kami kan malam kemarin ronda. Nah, ternyata ada sosok pocong yang teror kami, Kang. Dan kata Ujang, pocong itu sangat mirip dengan arwahnya Mumun. Ah, masa, kata Basor. Serius, Kang, kami bertiga melihatnya. Lalu Basor mengatakan, Jang, kalian simpan aja ya apa yang kalian lihat. Jangan disebarkan, takutnya jadi fitnah. Nanti Akang aja yang ngurus itu semua. Ujang pun menjawab, iya Kang, saya juga cuma mengabarkan kepada Akang. Tenanglah Kang, kami tidak akan menceritakan. Oke Kang, saya pamit. Dan Basor yang meski sedih arwah Mumun benar-benar bergentayangan, rasa senang juga ada dalam dirinya. Berarti upaya kakek yang membangkitkan Mumun akan benar-benar mencari pelakunya. Dan setelah pagi itu beberapa malam pun semua orang penduduk diteror Mumun hingga di hari keempat kembali lagi Ujang dan kawan-kawan ronda di malam hari. Was-was serta takut lagi kalau Mumun ganggu mereka adalah perasaan yang mereka rasakan. Dan ketika semua orang ronda melewati rumah kepala desa, di sana malah terjadi teriakan yang setelah mereka dekati ternyata yang berteriak menjerit ketakutan adalah Hendy. Ya, saat itu ia berlari dari rumahnya menuju perkampungan ke arah rumahnya Mang Basor. Otomatis Ujang dan kawan-kawan mengikuti hingga sesampainya di muka rumah Mang Basor. Ternyata Hendy bersujud seperti meminta ampun yang ternyata di hadapannya berdiri sosok Mumun yang sering mereka jumpai. Dan di sana Hendy menangis sesegukan disertai kata-kata minta ampun yang terus ia lontarkan dari mulutnya. Lalu Mang Basor pun juga hadir di sana dan Hendy akhirnya jujur bahwa ialah yang telah membunuh dan memperkaos si Mumun. Mendengar hal itu, Ujang dan kawan-kawan pun terkejut bercampur ketakutan yang ketika Mang Basor juga mendengar itu tanpa basa-basi Hendy dijadikan ayam geprek, pukulan tendangan bersarang di sekujur tubuhnya. Yang saat itu menandakan Mang Basor sangat-sangat geram akan perbuatan Hendy. Dan melihat keadaan tidak kondusif serta jika dibiarkan menghakimi sendiri, takutnya Hendy juga akan meninggal dihajar oleh Basor. Oleh sebab itu Kang Basor pun akhirnya dilerai dan mereka membawa Hendy ke kepolisian untuk diadili. Singkat waktu setelah Hendy ditahan, ia pun bukannya tenang, malahan selalu diganggu oleh Mumun hingga Hendy kini semakin stres yang ketika diperiksa di kedokteran memang benar ia mengalami gangguan jiwa dan Hendy bebas dari tuntutan. Dan kini orang tua Hendy pun membawa anaknya itu lalu dipasung di belakang rumah karena gejala Hendy semakin parah. Mumun, ampun, ampun. Adalah kata-kata yang selalu ia ucapkan, bahkan orang yang datang pun dianggapnya sebagai Mumun. Dan di akhir cerita ketika malam hari tiba, suara teriakan pun terdengar dari kamar Hendy. Tolong, ampun. Hingga orang tuanya coba cek ke kamarnya. Tapi semua itu sudah terlambat. Ketika kamar itu dibuka, Hendy ternyata sudah meninggal dengan keadaan leher yang seperti dicekek. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja dari cerita ini. Kita belajar bahwa perbuatan kejahatan selalu menghancurkan hidup kita. Jauhilah berjudi, minum minuman khamar, serta perkumpulan yang negatif karena perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Saya Irfan dan segenap anggota Perkopian Acil Warung memohon pamit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.